Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Fathur Rahman SE, MPD, MSI, CAD, CAAT selaku dosen pengampu pada mata kuliah SHK Kitab, serta teman-teman yang ada di kelas ini yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita semua dapat melakukan pembelajaran daripada siang hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mata uang pelaporan dan transaksi mata uang asing. Sebelumnya perkenalan kami dari kelompok 7 beranggotakan 5 orang, yaitu pertama Fendi Nur Alamsa, saya sendiri sebagai moderator. 2. Muhammad Ilham Hakiki selaku pemateri 1. Selanjutnya Muhammad Redimas Amar selaku pemateri 2. Muhammad Agung Izul Haq selaku pemateri 3. Raditya Rafli pemateri 4. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu pertama pembukaan, 2 penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Sesuai acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka diskusi pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh materi. Mata uang pencatatan dan pelaporan. Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas di Indonesia adalah mata uang rupiah. Entitas dapat menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya jika mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional. Mata uang pencatatan harus sama dengan mata uang pelaporan. Pada umumnya, laporan keuangan dilaporkan dalam mata uang lokal. Namun demikian, jika entitas menggunakan mata uang selain mata uang lokal, misalnya dolar Amerika, sebagai mata uang pelaporan, maka mata uang pelaporan tersebut harus merupakan mata uang fungsional. Mata uang fungsional dapat merupakan mata uang rupiah atau mata uang selain rupiah, misalnya dolar Amerika, bergantung pada fakta substansi ekonominya. Mata uang fungsional dalam PSAK nomor 52 diberikan penjelasan tentang istilah mata uang pelaporan, pencatatan dan fungsional sebagai berikut. 1. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. 2. Mata uang pencatatan adalah mata uang yang digunakan oleh perusahaan untuk membukukan transaksi. 3. Mata uang fungsional adalah mata uang dalam arti substansi ekonomi, yaitu mata uang utama yang dicerminkan dalam kegiatan operasi perusahaan. Beberapa indikator yang dapat dipakai sesuai PSAK nomor 52. 1. Indikator arus kas. Artinya arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan didominasi oleh mata uang tertentu. Di sini berarti apabila suatu perusahaan penerimaan dan pengeluaran kasnya didominasi oleh mata uang tertentu, maka mata uang tersebut boleh dikatakan sebagai mata uang fungsional bagi perusahaan tersebut. 2. Indikator harga jual. Harga jual produk perusahaan dalam periode jangka pendek sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar mata uang tertentu atau produk perusahaan secara dominan dipasarkan untuk ekspor. 3. Indikator biaya. Biaya-biaya perusahaan secara dominan sangat dipengaruhi oleh pergerakan mata uang tertentu. Selanjutnya, beberapa indikator yang dapat dipakai sesuai PSAK nomor 52 tahun 1998. 1. Indikator arus kas. Arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan didominasi oleh mata uang tertentu. Di sini berarti apabila suatu perusahaan penerimaan dan pengeluaran kasnya didominasi oleh mata uang tertentu, maka mata uang tersebut boleh dikatakan sebagai mata uang fungsional bagi perusahaan tersebut. 2. Indikator harga jual. Harga jual pokok perusahaan dalam periode jangka pendek sangat berpengaruh oleh pergerakan nilai tukar mata uang tertentu atau produk perusahaan secara dominan dipasarkan untuk ekspor. 3. Indikator biaya.
Biaya-biaya perusahaan secara dominan sangat dipengaruhi oleh pergerakan mata uang tertentu. Penentuan saldo awal. Suatu badan usaha yang akan menerapkan PSAK nomor 52 untuk memakai mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan dan pencatatan perlu melakukan prosedur pengukuran kembali akun-akun laporan keuangan. Sesuai dengan prosedur pengukuran, maka akun aktiva dan kewajiban pada neraca harus dibagi menjadi 1. Pos moneter, 2. Pos non-moneter. Perubahan mata uang, pencatatan dan pelaporan. Entitas diharuskan untuk mengubah mata uang pencatatan dan pelaporan ke rupiah jika mata uang fungsional berubah dari bukan rupiah ke rupiah. Perubahan mata uang pencatatan dan pelaporan harus dilakukan pada awal periode, tidak di tengah periode. Keputusan entitas untuk mengubah mata uang pelaporan hanya dapat dilakukan jika telah terjadi perubahan substansi ekonomi dari mata uang fungsional. Dalam perjalanan hidup entitas karena perubahan operasi atau pasar, maka mata uang fungsional entitas dapat saja berubah. Pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan selisih kurs bersih yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah, dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Jika mata uang pelaporan berbeda dengan mata uang negara tempat perusahaan berdomisili, alasan untuk menggunakan mata uang yang berbeda harus diungkapkan. Alasan untuk setiap perubahan dalam mata uang pelaporan juga harus diungkapkan. Transaksi dalam mata uang asing. Pengakuan awal. Suatu transaksi dalam mata uang asing adalah suatu transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu perusahaan 1. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing. 2. Meminjam atau hutang atau meminjamkan dana yang didenominasi dalam suatu mata uang asing. 3. Menjadi suatu pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana. Atau 4. Memperoleh atau melepaskan aktiva, menimbulkan atau melunasi kewajiban yang didenominasi dalam suatu mata uang asing. Pelaporan pada akhir periode pelaporan sebelumnya. Pertama, entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian selisih kurs pada laporan laba rugi periode terjadinya yang timbul dari penyelesaian transaksi moneter atau penjabaran transaksi moneter pada kurs yang berbeda dengan kurs penjabaran pada pengakuan awal selama periode berjalan atau pada laporan keuangan sebelumnya. Selanjutnya, pada saat keuntungan atau kerugian transaksi non-moneter diakui secara langsung dalam ekuitas, maka entitas harus mengakui komponen keuntungan atau kerugian dari pertukaran secara langsung dalam ekuitas. Sebaliknya, pada saat keuntungan atau kerugian transaksi non-moneter diakui dalam laporan laba rugi, maka entitas harus mengakui komponen keuntungan atau kerugian dari pertukaran tersebut dalam laporan laba rugi. Pengungkapan. Entitas harus mengungkapkan ada 2. 1. Mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan. 2. Jumlah selisih kurs yang diakui dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, jika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional atau mata uang pelaporan, maka entitas harus pertama secara jelas mengidentifikasi informasi sebagai tambahan informasi untuk membedakan hal tersebut dengan informasi yang sesuai dengan SAK etap. Kedua, mengungkapkan mata uang yang digunakan dalam informasi tambahan yang diberikan. Yang ketiga, mengungkapkan mata uang fungsional dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan. Selanjutnya, masa transisi. Pada saat pernyataan ini pertama kali diterapkan, perusahaan harus mengklasifikasikan secara terpisah dan mengungkapkan saldo kumulatif pada awal periode, selisih kurs yang ditangguhkan dan
diklasifikasikan sebagai ekuitas dalam periode sebelumnya, kecuali jika jumlah tersebut tidak dapat ditentukan secara wajar. Dalam hal tersebut, maka perlu dijelaskan alasannya. Tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakupi periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Penerapan lebih dini dianjurkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.